Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Padilla dari kelas 11 PS1. Di sini saya akan menjelaskan tentang terbentuknya NKRI. Terbentuknya NKRI latar belakang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan awal berdirinya NKRI. Negara Indonesia diproklamasikan oleh para pendiri bangsa sebagai negara kesatuan. Negara Indonesia terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan bermacam adat, suku, keyakinan, serta budaya. Itu sebagai tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bentuk negara yang dipakai oleh Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk republik. Bentuk negara tersebut negara Indonesia ialah negara kesatuan yang terbentuk republik. NKRI adalah negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah, provinsi, kabupaten, atau kota. Itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah, provinsi, dan daerah. Itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Bentuk pemerintahan NKRI adalah republik, sehingga negara diselenggarakan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis, yang dibentuk melalui pilihan umum atau pemilu. Itu terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan di tangan rakyat artinya Indonesia menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan merupakan jiwa lahirnya NKRI. Negara menyadari tentang keragaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa Indonesia secara jelas dapat dipahami dari dasar negara, Pancasila, dan Konstitusi Negara, Undang-Undang 1945. Makna NKRI. NKRI yang merupakan wujud proklamasi kemerdekaan memiliki dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk. Berikut makna NKRI. 1. Keutuhan wilayah yang meliputi seluruh pulau dengan segenap tanah air dan udara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. 2. Keutuhan khasanah budaya yang meliputi adat istiadat, karya cipta, dan hasil pemikiran. 3. Bangsa Indonesia dan suku-suku di wilayah NKRI. 4. Keutuhan sumber daya alam atau SDA dapat meliputi seluruh kekayaan alam berupa barang tambang, flora, dan fauna. 5. Keutuhan penduduk dan sumber daya manusia atau SDM yang meliputi orangnya, status keselamatan, hingga kesejahteraannya. Ada persatuan dan kesatuan memiliki manfaat yang bisa kamu rasakan dalam kehidupan bernegara. Manfaat tersebut yakni keutuhan dan keamanan tetap terjaga, memperkuat jati diri bangsa, adanya kemajuan bangsa dalam segenap bidang, terciptanya suasana tentram dan nyaman. Tujuan NKRI. Tujuan NKRI secara umum adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat, karena tujuan negara merupakan pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan dari tiap-tiap negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah, pembentukan, dan pengaruh dari kekuasaan negara yang bersangkutan. Dengan mengetahui tujuan negara, maka kamu dapat mengetahui sifat organisasi negara dan legitimasi negara tersebut. Tujuan Indonesia termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan alinea yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepadanya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.